Selamat pagi Bapak Ibu di rumah. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kukasihi dan juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Semuanya sehat? Opa Oma sehat? Ya, kita semua harus sehat dan tetap semangat. Meskipun kita di rumah, tapi kita dapat berjumpa dalam kebaktian lansia pagi hari ini. Nah, tema hari ini yaitu dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan selalu baik. Saudara-saudara tahu kan Tuhan kita siapa? Tuhan kita ialah Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, yang selalu ada buat kita, bukan hanya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Baiklah, kita akan nyanyi Allah itu baik ya. Kita nyanyi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kita itu memang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita dari dahulu sampai sekarang. Saudara-saudaraku, baiklah sekarang kita akan saksikan atau dengarkan pengalaman dari Dokter Gigi Roni, yaitu dan dilanjutkan dengan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dewi Prahesti. Baiklah, kita akan saksikan bersama-sama. Silakan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Roni Setiadi, saya seorang dokter gigi. Saya ingin menceritakan kejadian di mana saya dinyatakan positif corona, di mana swab PCR saya positif, dan sampai saya terkena isolasi di Wisma Atlet. Dan ternyata Tuhan melindungi saya sehingga sampai sekarang saya tetap sehat. Kejadiannya sebagai berikut. Tanggal 25 September saya mulai sakit flu, batuk pilek. Saya pikir batuk pilek biasa, saya minum obat, antibiotik. Dan di hari keempat saya merasa tulang-tulang saya merasa ngilu dan lidah saya terasa pahit. Di hari kelima saya mengalami diare, buang-buang air besar, dan badan lemes sekali. Di hari ketujuh saya ke klinik tempat saya bekerja, dan di situ saya diinfus, dan selain periksa darah karena saya khawatir saya terkena demam berdarah. Ternyata bukan demam berdarah, dan setelah diinfus saya merasa segar kembali. Nah, kemudian hari Selasa itu tanggal 4 Agustus saya masih menolong teman sejawat saya, seorang dokter. Saya masih memberikan perawatan gigi, dan sesudah itu saya diberitahu bahwa di kelurahan ada PCR swab gratis. Karena saya sudah merasa sehat, saya ke sana dengan bersepeda, dan ternyata di sana memang sudah kehendak Tuhan, tidak ada yang periksa sama sekali, hanya saya sendiri.
Jadi saya diperiksa, lalu saya diberitahu nanti hasilnya akan dikirim ke puskesmas dekat rumah. Tanggal 7 Agustus saya diberitahu oleh dokter puskesmas dekat rumah saya, Dokter Roni, Anda positif corona. Apakah Anda mau isolasi di rumah atau bagaimana? Saya bilang, saya tidak mau isolasi di rumah karena saya takut menulari orang-orang di rumah. Karena itu bisa dicarikan tempat isolasi yang baik. Oh ya dok, nanti kita cariin. Nah, dokter diam-diam aja di rumah. Jam 6 sore saya diberitahu bahwa saya harus menyiapkan pakaian dan bahwa saya akan diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi malam itu jam 7:30 saya dievakuasi ke Wisma Atlet di Kemayoran, dan mulailah saya begitu sampai diperiksa ronsen, diperiksa darah, di interview dan sebagainya. Saya masuk di tower 6 dan saya diberi obat antibiotik dan antivirus dan vitamin. Itu diberi selama 6 hari. Dan mengenai keadaan di Wisma Atlet, kita harus bersyukur kepada pemerintah karena keadaan Wisma Atlet bersih dan makanan juga cukup. Semua dibiayai pemerintah. Hari ke-6 saya diswab kembali dan hari ke-8 saya diberitahu bahwa swab saya masih positif. Tetapi saya belum boleh pulang karena ada satu persyaratan, yaitu CT harus di atas 35. Selama CT itu di bawah 35, berarti kita masih bisa menularkan virus itu ke orang lain. Jadi saya dilanjutkan ke pengobatan tahap kedua. Di tahap kedua itu kita diberi obat dari Jepang, namanya Avigan. Dan obat itu ternyata di rumah sakit lain tidak ada, hanya ada di Wisma Atlet dan juga adanya di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk melayani COVID-19 ini. Itu sesudah hari ke-6 saya diswab kembali. Dan kira-kira 2 hari kemudian saya diberitahu, Dokter Roni, Anda swabnya negatif, jadi tidak perlu diukur CT lagi. Anda bisa pulang hari ini, tapi tunggu administrasi dan surat-surat. Jadi kalau buat perawatan corona itu, Wisma Atlet itu yang terbaik termasuk. Karena saya mengalami sendiri, karena saya termasuk pasien yang paling tua di sana. Umur saya 70. Kebanyakan yang masuk ke sana tidak ada gejala atau sudah dalam keadaan stabil, dipindah ke Wisma Atlet sesudah dirawat di rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID yang berat seperti sesak nafas, batuk-batuk, dan demam. Saya sendiri, sedari saya flu sampai saya keluar dari Wisma Atlet, saya tidak mengalami demam, hanya batuk sedikit. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan melindungi saya. Jadi saya ingin sedikit, bukan memberi nasihat, kita tidak perlu terlalu takut pada corona ini. Tetapi kita tetap harus menjaga dengan cara memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan kalau bisa jangan pergi ke pertemuan-pertemuan, misalnya ada saudara yang ulang tahun atau saudara yang menikahkan anaknya, lebih baik tidak usah pergi. Juga tidak usah pergi misalnya ke ada teman yang meninggal segala, karena dari pertemuan-pertemuan tersebut biasanya timbul penularan.
Jadi yang penting kita mengikuti protokol seperti yang saya sebut tadi, dan jangan lupa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan makanan yang cukup dan vitamin, dan berolahraga, apabila mungkin berjemur setiap hari sebanyak 20 menit. Dulu, sekarang maupun yang akan datang, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang penting keyakinan kita. Dengan banyak berkawan, banyak kawan, itu akan meningkatkan imunitas kita. Kalau kita di rumah terus, nggak ada kawan, kita jadi stres juga. Malah imunitas kita turun. Jadi demikianlah sedikit keterangan yang dapat saya berikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya pada Ibu Vivili yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berpartisipasi pada program untuk lansia ini. Terima kasih saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya juga membaca dengan doa agar kita selalu dilindungi dari sakit penyakit dan dijaga kesehatan kita oleh Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita di kayu salib. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ketika kami pada saat ini, Opa Oma, Bapak Ibu dapat bersama-sama di dalam persekutuan Paskah Dewasa, walaupun dari tempat kami masing-masing, kami meyakini kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah ada habis-habisnya. Kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas sukacita yang masih Tuhan terus berikan di dalam hidup kami. Dan ketika sebentar juga Tuhan kami akan bersama mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan, terlebih-lebih ketika kami akan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan juga mau menolong dan memakai hamba-Mu sehingga setiap apa yang boleh difirmankan hamba-Mu hanya berasal dari-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, saya sungguh senang, sungguh bersuka cita ketika pada saat ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu, walaupun dari tempat kita masing-masing. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat karena pertolongan dan karena topangan Tuhan. Opa Oma, Bapak Ibu dan Opa Oma meyakini tidak kalau sampai dengan saat ini Opa Oma dan Bapak Ibu masih terus diberikan kesehatan dari Tuhan, itu karena Tuhan sangat mengasihi Opa Oma dan Bapak Ibu. Dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Opa Oma dan Bapak Ibu tidak pernah ada habis-habisnya. Seperti tadi kesaksian yang kita dengarkan dari Dr. Roni di dalam usia lanjutnya, usia yang rentan gitu ya. Tetapi ketika Tuhan menolong, mengatasi setiap pergumulan yang saat ini bersama-sama mungkin kita takuti, bukan hanya Opa Oma yang takut, tetapi mungkin setiap orang mungkin berusaha mencegah diri sebaik mungkin dari virus corona. Tetapi ketika Dr. Roni mendapati dirinya positif terkena virus corona, tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan baik di dalam kehidupannya, menolong sehingga Dr. Roni dapat kembali sembuh. Opa Oma, Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama membuka dari Mazmur pasal 118. Ya,
Mazmur pasal 118, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 118, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita tidak baca Mazmur 118 keseluruhan ya, tetapi hanya ayat 1 sampai dengan 9. Kalau opa, oma, bapak, ibu sudah mendapatkannya, saya coba bacakan untuk kita semua ya. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikianlah sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, saya dan opa oma semuanya, bapak ibu ketika mendengarkan, terlebih-lebih ketika melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak ibu opa oma, ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh pemazmur ya, secara khusus di dalam Mazmur pasal 118. Di sana pertama saja, ayat yang pertama sudah mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Opa oma, sudahkah opa oma hari ini bersyukur kepada Tuhan? Kalau belum, opa oma saya beri kesempatan untuk memikirkan dua hal saja. Apa yang opa oma syukuri dari tadi pagi opa oma dapat membuka mata opa oma dan di dalam keadaan opa oma sehat. Dua hal yang opa oma syukuri sampai dengan saat ini dari tadi pagi opa oma bangun. Pasti lebih dari dua. Ya, saya hanya menyuruh opa oma untuk mengingat dua hal, tetapi saya meyakini opa oma dapat bersyukur begitu banyak hal kepada Tuhan sampai dengan saat ini. Di sini dikatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kebaikannya tidak pernah berkurang sedikit pun untuk saya dan opa oma. Ya, makanya di sana dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi opa oma, Dia mengasihi semua orang. Dan kalimat inilah juga Bapak Ibu Opa Oma yang dikatakan di ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Apa yang diperkatakan oleh mereka? Orang-orang Israel, kaum Harun, bangsa pilihan, orang pilihan. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata. Apa yang diperkatakan mereka? Hanya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya inilah opa oma yang terus mendukung, yang terus menopang kita di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Bahkan ketika kita mengalami pandemi ini, pandemi yang semua orang mungkin akhirnya menjadi khawatir, yang semua orang akhirnya menjadi takut, yang berusia di atas 60 lebih rentan, yang berusia di bawah 15 tahun juga rentan. Menjadi khawatir kalau mau kemana-mana, menjadi takut untuk beraktivitas, stres gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyatakan dan mengingatkan kepada kita kasih setianya selalu melingkupi kehidupan kita. Dulu kita merasakan kasih setia Tuhan, sekarang pasti juga kita merasakan. Nanti esok hari dan yang hari-hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kasih setia itu terus menyertai kehidupan opa oma. Di ayat kelima dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Opa oma, kalau kita lagi punya pergumulan, kita lagi punya masalah, terus kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita, rasanya gimana sih? Senang gitu ya, bahagia, lega, plong. Aduh Tuhan, aku lagi punya masalah,
aku lagi stres, aku lagi takut, aku lagi khawatir ini karena corona, nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu cucu, nggak bisa ke gereja, nggak bisa beribadah. Tapi ketika Tuhan terus memberkati kehidupan opa oma, Tuhan terus memberikan kebaikannya bagi opa oma, dan pada saat ini kebaikan Tuhan juga dapat dirasakan ketika opa oma dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, walaupun kita nggak bisa ketemu secara fisik. Tapi kasih Tuhanlah yang terus menaungi dan menyatukan kita. Di sana rasanya ada kelegaan, ya. Makanya di sana dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab. Dan aku mendapatkan kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ya. Jadi, kalau opa oma terus meyakini bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan pasti akan selalu menolong opa oma. Opa oma tadi ketika kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Dr. Roni, saya membayangkan mungkin yang dirasakan oleh Dr. Roni ketika dia pertama kali mengetahui bahwa dirinya menderita COVID-19, takut gitu ya. Sebagai seorang dokter juga pasti mungkin mempunyai yang namanya rasa takut, manusia juga gitu ya. Takut, khawatir, dan harus isolasi di Wisma Atlet, dan di sana mendapatkan perawatan yang intensif. Yang saya bayangkan adalah di dalam keadaan yang sulit untuk bertemu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat, tetapi terus meyakini Tuhan selalu beserta dengan saya. Ya, Tuhan selalu beserta dengan Dr. Roni. Dan itulah keyakinan yang terus membawa Dr. Roni pada akhirnya sembuh karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolongku, Tuhan di pihakku ketika aku mendapatkan kesesakan, ketika aku mengalami masalah, ketika aku mengalami pergumulan, Tuhan menjawab. Ya, dan memberikan kelegaan. Di ayat ke-8 dan 9 dikatakan seperti ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya. Tapi opa oma hati-hati membaca ayat di ayat 8 dan 9 ini, kita harus memiliki hikmat. Dalam artian bukan artinya Tuhan pasti ada di pihakku. Kata Ibu Dewi ayat 8 dan 9 dari Mazmur pasal 118 mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada aku percaya kepada manusia. Pemerintah menganjurkan untuk 3M, melakukan 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada Tuhan. Aku nggak perlu pakai masker. Aku nggak perlu sering-sering cuci tangan. Aku nggak perlu takut untuk keluar. Aku bisa ngomong bebas kemana saja seperti zaman dahulu sebelum ada corona. Itu namanya juga tidak berhikmat. Ketika Tuhan memberikan akal budi dan hikmat pada kita, biarlah kita juga dapat mengikuti setiap apa yang dianjurkan untuk kesehatan bersama. Ya, jadi ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, jangan akhirnya kita mengatakannya, aku percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menolongku, aku berlindung pada Tuhan, aku nggak usah percaya sama orang lain, nggak usah percaya apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk menerapkan 3M, lalu aku hidup semau-maunya saja. Ya, nggak boleh seperti itu juga, gitu ya. Tetapi firman Tuhan di sini mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, pegangan kita, harapan kita adalah hanya satu. Kita mempercayai Tuhan terus menolong hidup kita di dalam pergumulan kita, apapun kesulitan kita. Opa oma yang dikasihi Tuhan, tadi ketika pertama saya mengatakan kepada opa oma, apakah opa oma dari dulu sampai dengan sekarang masih terus merasakan kebaikan Tuhan? Saya rasa jawabannya pasti semuanya mengatakan masih terus merasakan. Dan kasihnya ini juga opa oma yang terus akan opa oma rasakan sampai nanti seterusnya. Karena kasihnya itu tidak pernah berkesudahan. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu, dulu rambutnya hitam gitu ya, aku tetap dia, aku tetap Tuhan.
Tuhan, aku tetap baik, aku menolong dan menjaga engkau. Nah, sampai engkau rambutnya putih, aku tetap menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi kalau firman Tuhan di Yesaya pasal 46 ayat 4 mengatakan bahwa dari dulu ketika kita masih muda, rambut kita masih hitam, kita masih kuat untuk beraktivitas, kita masih dalam kehidupan yang normal, Tuhan menolong, Tuhan menopang kita, Tuhan menggendong kita. Saat ini ketika kita sudah nggak bekerja, ketika kita sudah pensiun, ketika rambut kita sudah banyak ubannya gitu ya, sudah memutih, ketika kita sudah punya cucu, apakah terus kasih setia Tuhan berakhir? Tidak. Kasih setia Tuhan terus menolong dan menopang kehidupan opa oma. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 16 ayat, di sana ayat yang kedua. Di sana pemazmur mengatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pemazmur di sini, Mazmur pasal 16 ayat kedua, mengamini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan di dunia, tetap mengamini bahwa Tuhanlah yang terbaik. Tuhanlah yang selalu memberikan kelegaan. Tuhanlah yang selalu menopang kehidupan para opa oma dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itulah opa oma, biarlah kehidupan yang opa oma jalani sampai dengan saat ini, teruslah bersyukur, teruslah meyakini walaupun kita dalam keadaan kondisi yang terbatas, kita nggak bisa ketemu, mungkin dengan saudara, anak, cucu, apalagi teman-teman segereja, tetapi teruslah bersyukur, teruslah meyakini kasih Tuhan, topangan Tuhan, dan penyertaan Tuhan terus di dalam kehidupan opa oma. Kasihnya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati opa oma. Amin. Mari opa oma kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami terus meyakini kasih Tuhan dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya, tidak pernah ada habis-habisnya dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam situasi dan kondisi yang terbatas pada saat ini, kami terus dapat mengucap syukur, kami terus dapat berkarya dan beraktivitas di tengah-tengah situasi yang sulit dan terbatas ini, untuk selalu Tuhan mampukan hidup kami selamanya selalu menjadi berkat. Kami bersyukur untuk firman hari ini yang mengingatkan kehidupan kami, dan biarlah firman itu terus-menerus ada di dalam hidup kami, bahwa kasih Tuhan tidak pernah ada habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita tadi setelah mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama kesaksian atau pengalaman Dr. Gigi Roni, dan juga kita sudah mendengarkan renungan dari Pendeta Dewi Prahesti. Terima kasih kepada Dr. Gigi Roni untuk kesaksiannya, dan terima kasih juga pada Pendeta Dewi Prahesti yang telah membawakan renungannya untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya akan sampaikan pengumuman dari Komisi Pasca Dewasa. Natal Lansia akan diadakan 12 Desember tahun 2020 ini pada pukul 9 pagi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, kita akan jumpa lagi ya dalam kebaktian Natal Lansia tanggal 12 Desember 2020 pukul 9 pagi. Di sini lagi, Bapak Ibu di rumah, kita tetap bersama dapat merayakan Natal. Oke? Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku dari NKB 201. Ya? Siap. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa
berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudaraku, Tuhan kita Yesus selalu ada di dalam hidup kita karena Dialah sobat kita yang setia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai jumpa saudara-saudaraku. Sampai jumpa lagi nanti. Bye. Selamat pagi.